resisting. I'm here to cure you. I sense the disease in you. I am the cure. Do not be afraid. I am the cure. Ring a rosies, a pocket full of posies, a tissue, we all fall down. Di masa Perang Dunia Kedua, kepolisian mencoba Prancis lagi disibukkan dengan kasus hilangnya anak-anak dan sejumlah orang dewasa. Penyelidikan yang dilakukan oleh tim kepolisian justru nggak membuahkan hasil sama sekali, karena nggak ada saksi mata dan mereka hilang begitu saja. Akhirnya kasus ini pun sampai ke telinga SCP Foundation. Mereka mulai mengirimkan satuan Mobile Task Force dan akhirnya penyelidikan pun mendapatkan titik terang. Di malam yang dingin dan gelap di bulan Januari 1941, pasukan Mobile Task Force menyerbu sebuah rumah kecil yang ada di tengah-tengah hutan. Mereka masuk, melihat seorang pria bertopeng dan berjubah. Di belakang pria itu, terdapat korban-korban yang dinyatakan hilang selama ini, yang sudah berubah bentuk menjadi seekor zombie. Pertempuran pun terjadi antara pasukan NTS dengan pasukan zombie milik pria bertopeng ini. Pria bertopeng tidak melakukan apa-apa, hanya sibuk mengisi jurnal miliknya. Setelah semua pasukan zombie dihabisi, pria bertopeng pun menyerahkan diri dengan sukarela. Pria bertopeng ini pun diamankan dan diberi nama SCP-049. Hai, balik lagi sama aku Putri di Histovaria. Di video sebelumnya, aku udah sempat ngebahas tentang organisasi SCP Foundation. Buat kalian yang belum nonton, linknya udah aku taruh di sini ya. Nah, dalam video kali ini, aku akan ngebahas tentang salah satu anomali di SCP Foundation yang diberi nama SCP-049 atau biasa dikenal dengan Dokter Wabah. SCP-049 objek yulit dan ditahan dalam sebuah sel penahanan humanoid standar di sektor penelitian 02, situs 19. Selama proses pengamanan, SCP-049 harus diamankan dengan baju rantai pembatas humanoid kelas 3, termasuk kerap pengunci dan sabuk penahanan, serta diawasi setidaknya 2 penjaga bersenjata. SCP-049 ini berpenampilan seperti Plague Doctor atau dokter wabah. Dulunya, ia pernah menangani wabah virus Black Death yang sempat terjadi dan menyebar dari abad ke-15 hingga 16. SCP-049 mengenakan jubah kulit dan menggunakan sebuah topeng yang memiliki bentuk seperti paruh burung. Untuk identitasnya sendiri, ia merupakan seorang pria dengan tinggi 1,9 meter dan berasal dari kota London. Sebelum menjadi objek anomali, SCP-049 adalah seorang dokter spesialis cacar di kota London yang normal-normal aja. Sampai satu malam, SCP-049 ini bermimpi. Di dalam mimpinya, ia berdiri dengan pemandangan yang sangat mengerikan. Ia dikelilingi oleh ribuan korban bencana virus yang belum diketahui jenisnya. Ketika ia terbangun, SCP-049 jadi nggak bisa nih membedakan antara realita dengan mimpinya yang barusan terjadi. Mungkin dia syok kali ya, kena mental karena mimpinya, bisa jadi kan? Nah, gara-gara mimpinya tadi, SCP-049 ini jadi mengalami ilusi traumatik. Setelah mimpi tersebut, SCP-049 merasa seperti ada yang aneh pada dirinya sendiri. Tetapi, ia nggak tahu apa hal yang aneh tersebut. Singkat cerita, setelah mengalami mimpi buruk ini, SCP-049 pun mulai menutup diri dari dunia luar. Ia selalu bersembunyi di dalam rumah, sambil mendalami ilmu anatomi tubuh. Keanehannya ini justru semakin menjadi lantaran ia mulai tidak mau mengenakan pakaian seperti biasanya. Ia mulai memakai jubah warna hitam tertutup yang terbuat dari kulit dan topeng seperti pakaian tradisional dokter wabah. Hari-harinya hanya diisi dengan mempelajari anatomi tubuh manusia dan hewan. Setelah ia merasa bahwa ilmunya sudah cukup, SCP-049 ini pun ingin coba-coba untuk menerapkan ilmunya yang sudah ia pelajari.
ia ingin membedah manusia. Nah, mulailah ia berkeliaran untuk mencari korban. Aksi yang dilakukan oleh SCP-049 ini adalah dengan menggunakan sentuhan yang selalu mematikan bagi manusia. Efek dari sentuhan SCP-049 yaitu korban akan menderita suatu penyakit yang tidak disebutkan nama penyakitnya dan akan mati setelah beberapa saat. Kemudian, SCP-049 akan mengeluarkan sebuah tas yang berisi pisau bedah, jarum, benang, dan beberapa botol zat kimia. Setelah itu, SCP-049 melakukan aksi keduanya, yaitu membedah dan memasukkan berbagai bahan kimia ke dalam tubuh korban. Setelah aksi keduanya yang berlangsung selama 20 menit, SCP-049 akan menjahit tubuh korbannya kembali. Tapi anehnya, si korban yang telah mati ini justru hidup kembali. Tetapi ia hidup tanpa fungsi otak dan berjalan pun kayak nggak ada tujuan. Ketika ia bertemu manusia lain, tingkat adrenalin dan endorfinnya ini meningkat hingga 300% untuk menyiksa bahkan membunuh manusia tersebut. Menyeramkan sekali. Jika hanya terkena tembakan atau sayatan dari benda tajam, ia akan tetap hidup. Ia menyerang semua makhluk hidup lainnya yang ada di hadapannya, sehingga sangat sulit untuk mengalahkan para zombie ciptaan SCP-049 tersebut. Apalagi jika jumlahnya sangat banyak. Setelah SCP-049 ini ditangkap, berbagai penelitian pun dilakukan untuk mencari tahu tentang anomali ini. Nah, ternyata topeng yang dikenakan oleh SCP-049 ini bukanlah sembarang topeng. Topeng SCP-049 ini dibuat dari tengkorak burung pelikan. Dan dengan keahliannya dalam bidang anatomi, ia berhasil mencangkokkan tengkorak burung pelikan tersebut ke wajahnya sendiri secara permanen. Sedangkan jubah hitam milik SCP-049 berdasarkan hasil scanning dari Synapex, ternyata ini merupakan jubah yang tumbuh dari tubuhnya SCP-049, yang artinya jubah hitam ini adalah kulitnya si SCP-049. Dan memang, dari hasil scanning, SCP-049 ini memiliki struktur kerangka humanoid. Selain itu, SCP-049 ini juga mampu berbicara dalam berbagai bahasa, tetapi ia lebih sering menggunakan bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Berdasarkan hasil penelitian biologis, SCP-049 tidak memerlukan makanan. Kerjaannya hanya mengisi jurnal yang ia punya. Ketika jurnalnya SCP-049 mau diteliti, nggak ada satupun dokter dan para ahli yayasan yang mampu membaca tulisan asing SCP-049. Alhasil, penelitian pun tidak diteruskan. SCP-049 ini bisa dikatakan sebagai salah satu objek yang cukup licik. Dokter-dokter yang ditugaskan untuk meneliti anomali ini malah justru menjadi korban buayan dari objek anomali ini. Karena mereka nggak bisa membaca jurnal yang ditulis oleh SCP-045, mereka meminta anomali ini untuk membacakan jurnalnya sendiri. Sebagai gantinya, SCP-049 boleh mendapatkan hewan berdarah panas untuk dibedah. Dari sapi, kelinci, bahkan hingga monyet pun menjadi bahan eksperimennya SCP-049. Namun naasnya, monyet yang dibedah dan menjadi zombie ini malah justru menyerang para personil yayasan. Tetapi setelah akhirnya monyet ini berhasil diamankan bahkan dimusnahkan, SCP-049 ini malah justru marah. Ia mengklaim bahwa dirinya telah menyembuhkan monyet tersebut. Baginya, dunia ini sakit karena adanya virus. Virus yang adalah wabah dan dengan kehadirannya sebagai penyembuhan atau penanggulangan dari virus ini. Namun, meskipun sudah ada kasus penyerangan, pasokan hewan ke SCP-049 ini justru tetap berlanjut. Yayasan pun menunjuk Dr. Ham untuk ditugaskan meneliti SCP-049. Dari semua hal tentang SCP-049,
Dr. Ham sangat tertarik dengan tas yang dimiliki oleh anomali ini. Tasnya ini mirip kantong Doraemon. Apa saja bisa dikeluarkan. Ketika sesi interview, Dr. Ham sangat penasaran. Ia sangat bersikeras untuk mengetahui rahasianya. Dan dengan gampangnya, SCP-049 mengatakan bahwa isi tas ini adalah wujud dari imajinasinya. Dan kalian para manusia gak punya imajinasi. Dr. Ham malah emosi. Ia memaksa SCP-049 untuk melihatkan isi tasnya. Ya dikasih lihat dong. Dan alhasil, Dr. Ham berubah menjadi zombie. Makanya jangan main-main dengan SCP-049 ini. Nah, hingga sampailah pada suatu hari, melalui intercom, SCP-049 memberitahukan kepada dokter-dokter di yayasan bahwa hasil penelitiannya telah selesai. Ini benaran atau jebakan? Dari beberapa dokter di yayasan, hanya Dr. Monstrat yang ingin mengetahui penelitian apa yang telah diselesaikan oleh SCP-049. Dokter lain sempat menolak, tetapi dengan penuh keyakinan dari Dr. Monstrat, ia tetap ingin melihat penelitian SCP-049. Dan lagi-lagi, ini hanya jebakan. Dr. Monstrat pun menjadi korban berikutnya. Nah, karena tingkat bahayanya yang tinggi, akhirnya yayasan pun mengutus beberapa pasukan untuk mengamankan SCP-049. Sesampainya di sel kurungan, para pasukan pun mulai melepaskan tembakan. Namun, semua peluru yang ditembakkan malah justru mental sama jaket pelurutnya SCP-049. Dengan tenang, SCP-049 mendekati pasukan. Ia menyentuh mereka dan akhirnya mengambil nyawa mereka. Sisa penyerangan, hanya Dewan O5 yang tahu. Dokumennya rahasia. So, nggak ada yang tahu setelahnya gimana. Setelah 3 hari, SCP-049 akhirnya menyerahkan diri ke Satuan Gugus Tugas Alpha 1 untuk ditahan. Anomali ini dikurung di sebuah sel khusus dan ia tidak boleh keluar dari sel tersebut. Dan itu pun, para pengawas diharuskan untuk mengenakan berbagai protokol keamanan yang sangat ketat. Para staf yang menjaga SCP-049 ini diwajibkan mengenakan pakaian dan masker khusus. Jika SCP-049 ini mulai berperilaku aneh dan agresif, para personel yayasan harus menggunakan lavender untuk menenangkan anomali ini. Well, sekian cerita singkat tentang SCP-049. Jika kalian punya kritik, saran, atau mungkin referensi lain, silahkan tulis di kolom komentar. And see you in another page of history. Bye-bye!